Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang layu bakteri pada tanaman terong. Karena di penanaman terong yumi kali ini ada 2 batang tanaman saya yang terserang layu bakteri. Di bagian sini ada 1 batang dan di bagian atas juga ada 1 batang. Walaupun untuk penyakit layu bakteri pada tanaman terong ini penularan ke tanaman yang sehat tidak begitu cepat dibandingkan layu fusarium, tetapi kita harus atasi paling tidak untuk menekan jumlah tanaman yang terkena layu bakteri nantinya, atau bisa juga menghentikan penyebarannya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat ini adalah yang terserang layu bakteri. Layu bakteri disebabkan oleh bakteri Pseudomonas. Maaf kalau penyebutan saya agak kurang bagus. Jadi seperti itu. Untuk awal serangannya dimulai pada bagian atas. Jadi dia menyerang daun termuda terlebih dahulu. Dan ciri-ciri yang mudah diamati biasanya kalau belum terlalu parah, bagian daunnya seperti tersiram air mendidih. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk layu fusarium biasanya dimulai pada bagian bawah menjalar ke bagian atas, sedangkan layu bakteri dimulai bagian atas menuju ke bagian bawah. Nih bisa teman-teman perhatikan. Nih, ini udah mati sebenarnya, tapi bisa teman-teman lihat ini akar dari terong ini masih bagus karena memang ya dari jaringan tanaman dia ke atas dulu serangannya baru ke bawah. Ya seperti itu teman-teman. Oke, sekarang saya berada di lahan atas. Jadi untuk yang terserang layu bakteri yang belum terlalu parah seperti ini teman-teman, ini gejala serangannya seperti yang saya sebutkan tadi, dimulai dari bagian bawah, bagian atas. Ini seperti tersiram air panas. Kalau yang terserang layu bakteri ini sebisa mungkin teman-teman jangan sentuh bagian daun, batang maupun bagian akarnya, karena lewat sentuhan juga apabila kita menyentuh ke tanaman yang masih sehat itu bisa menyebabkan penularan dari layu bakteri itu sendiri. Dan juga sebisa mungkin jangan teman-teman lakukan pencabutan. Oke, sekarang saya akan jelaskan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada tanaman terong yang terserang layu bakteri. Oke teman-teman, untuk yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pengocoran bakterisida pada tanaman yang terserang layu bakteri dan juga pada tanaman yang berada di kiri dan kanan tanaman yang terserang. Untuk bakterisidanya sendiri, teman-teman cari fungisida atau bakterisida yang berbahan aktif tembaga seperti tembaga hidroksida, tembaga oksida maupun tembaga sulfat. Jadi yang saya gunakan ini jenis bahan aktif tembaga yang menurut saya ini paling murah dan paling bagus, yaitu tembaga sulfat dengan merek dagang Tanaka dari Japanica. Jadi selain tembaga sulfat, fungisida ini juga memiliki kandungan sulfurik acid yang bagus sekali untuk mengatasi serangan jamur. Jadi dan juga dilengkapi dengan silika yang fungsinya untuk memacu fotosintesis tanaman dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Jadi ini sangat bagus sekali, bisa digunakan untuk pengocoran, juga bisa digunakan untuk penyemprotan. Nih bisa teman-teman lihat,
Ini selain untuk mengatasi bakteri, di cabai juga bisa untuk mengatasi antraknosa. Karena umumnya untuk antraknosa di cabai sendiri kita harus menggunakan bahan aktif tembaga. Yang bagus sekali, sangat rekomendasi sekali teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin mencoba, silakan cari di toko-toko pertanian terdekat atau juga bisa menghubungi admin dari pihak Japanica. Akan saya tampilkan di video ini maupun di deskripsi. Oke teman-teman, kita siapkan air. Ini airnya sebanyak 3 liter. Oke, kita buka dulu. Seperti ini teman-teman. Di 3 liter air ini cukup kita tambahkan sebanyak 1 sendok makan. Kita aduk. Jadi teman-teman tidak boleh sembarangan untuk mengatasi layu bakteri ini. Kita harus menggunakan bakterisida atau fungisida yang berbahan aktif tembaga. Oke. Setelah diaduk, kita lakukan penyiraman. Kita siram di pungkil batang seperti ini, pada bagian batangnya juga, dan juga kita siram di kiri maupun kanan. Di kiri kita siram 2 tanaman. Oke, begitu juga dengan yang di kanan, kita siram 2-3 batang. Oke. Seperti ini teman-teman. Oke, setelah kita lakukan penyiraman bakterisida pada bagian tanaman yang sudah terserang, kita penuhi lubang tanamnya dengan dolomit seperti ini. Ini bertujuan untuk menaikkan pH tanah di sekitar tanaman yang terserang layu bakteri. Perlu teman-teman ketahui, di pH tanah yang normal biasanya serangan layu jamur maupun layu bakteri itu tidak bisa berkembang. Itu teman-teman. Jadi untuk yang selanjutnya kita akan lakukan pengocoran rutin trichoderma juga, dan juga kita akan lakukan pengocoran kalsium. Sebenarnya dari seluruh tanaman yang saya tanam ini sekitar 1700-an sampai di atas sana. Ini kalau cuma 2 yang terserang ini saya anggap wajar, karena lahan yang saya tanami ini 2 kali bekas tanaman cabai dan tanpa olahan kembali dan penambahan pupuk dasar. Ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nantikan video kelanjutan dari terong Yumi F1 ini. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.